Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadian, NPM 1809. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan data dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Nah, persoalan pertama itu ada jelaskan apa yang dimaksud data dalam pelayanan kesehatan. Nah, data pelayanan kesehatan adalah kumpulan dari hasil ukur pengamatan dari seseorang atau sekelompok dalam bentuk angka ataupun pernyataan dan merupakan kumpulan dari nilai variabel. Nah, permasalahan kedua, jelaskan informasi dalam pelayanan kesehatan beserta contohnya. Nah, di sini informasi dalam pelayanan kesehatan itu adalah suatu sistem informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematika dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan. Nah, contohnya seperti informasi capaian atau target sebuah program kesehatan. Nah, selanjutnya itu ada mengemukakan sumber-sumber data beserta contohnya. Nah, di sini ada beberapa sumber data pelayanan kesehatan, yaitu antara lain yang pertama ada yang namanya data primer. Nah, data primer ini diperoleh secara langsung, diambil dari objek atau objek penelitian perorangan maupun kelompok, seperti wawancara langsung dengan pasien untuk mengetahui kepuasan terhadap pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit. Nah, data yang kedua itu ada yang namanya data sekunder. Nah, data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Nah, contohnya seperti rekam medis ataupun laporan dinas kesehatan. Nah, yang ketiga itu ada sensus. Nah, sensus ini sangat berguna nih dalam pengolahan data medis yang akan digunakan sebagai data laporan. Contohnya sensus pasien rawat inap dan sensus pasien rawat. Nah, selanjutnya itu ada mengemukakan jenis-jenis data dan contohnya. Nah, di sini ada beberapa jenis data. Yang pertama data discrete, yaitu data dalam bentuk bilangan bulat ataupun data yang dapat dari hasil perhitungan. Contohnya jumlah anak dalam keluarga, jumlah anak yang terkena stunting dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada data kontinu. Nah, data dalam bentuk desimal dan didapatkan dari pengukuran, contohnya seperti berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada data kuantitatif, data dalam bentuk bilangan numerik, contohnya jumlah lansia yang ikut ke posyandu lansia. Nah, selanjutnya ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data dalam bentuk kategorial. Nah, contohnya seperti pernyataan terhadap KB, itu seperti setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Nah, selanjutnya itu ada manfaat data dalam pelayanan kesehatan serta contohnya. Nah, kalau berbicara masalah manfaat, nah ini sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Contohnya dari data laporan dinas kesehatan terdapat target yang belum tercapai. Nah, maka dari data tersebut bisa dibuat sebuah keputusan apa yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada intervensi cepat dalam penanggulangan masalah. Contohnya tindakan penanggulangan atau pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada untuk mendukung manajemen kesehatan. Contohnya dengan adanya data pemerintah bisa membuat program kesehatan, baik itu jangka panjang maupun itu jangka pendek. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.